Dalam sepekan ini, sudah 300 ikung sapi masuk ke rumah pemotongan hewan di Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Hingga wayah ini jumlah hewan ternak sapi yang ada di rumah pemotongan hewan mencapai 500 ikung. Untuk memenuhi target permintaan warga, maka diharapkan sekitar 2.000 ikung sapi lagi yang akan masuk ke rumah pemotongan hewan. Dalam sepekan ini sudah 300 ikung sapi masuk ke rumah pemotongan hewan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Hingga wayah ini jumlah hewan ternak sapi yang ada di rumah pemotongan hewan mencapai 500 ikung. Untuk memenuhi target permintaan warga, maka diharapkan sekitar 2.000 ikung sapi lagi yang akan masuk ke rumah pemotongan ini. Demikian dipadahkan Kepala PT RPH DP3 Banjarmasin Dr. Hewan Anang Dewi Jatmiko, Wetakuni Prima TV Baisukan Rabu 5 Juni 2024. Menurut Anang Dewi Jatmiko, walaupun masih jauh dari target untuk memenuhi kebutuhan gasan warga yang ingin berkurban pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, dinasnya pun terus melakukan koordinasi dengan bubuhan pemasok sapi dari luar daerah. Anang Dewi Jatmiko menyatakan, sebagian hewan ternak yang baru datang mengalami kelelahan dan stres berat hingga harus disembelih gasan memenuhi kebutuhan daging segar di pasaran. Anang Dewi Jatmiko memadahkan ratusan sapi yang berada di rumah pemotongan hewan nantinya akan diperiksa secara intensif untuk memastikan kesehatan atau kecacatan sebelum dilakukan proses penyembelihan. Nanti 250, bertahap lagi 200 nanti informasi yang kita terima. Memang beberapa yang kemarin datang memang ada beberapa ekor yang mengalami kecapean fisik ya, stres di jalan itu wajar, dan ada yang diobati, ada juga yang memang harus dilakukan potong paksa atau potong secara cepat karena mengingat itu untuk kebutuhan daging segar di pasaran, jadi bisa dilakukan. Sisanya untuk stok kurbanan. Dok, ketika sapi kelelahan itu berarti aman ya untuk dikonsumsi ya? Iya, secara fisik ya memang stres, kelelahan disembelih tidak apa-apa, aman dikonsumsi, hanya saja kan kualitas dagingnya memang tidak sebagus ketika hewan itu tidak mengalami stres. Jadi itu semua berlaku di manapun. Ya, jadi pemeriksaan kita seperti biasa, seperti umumnya ya, secara pemeriksaan antemortem secara fisik mulai dari kepala sampai ke organ genitalnya lengkap atau tidak, ada kecacatan atau tidak, ada infeksi penyakit atau tidak, jadi kita nanti periksa. Dok, kalau sejauh ini Bang, ya, ada yang sudah turun dari kapal, ada yang patah batis kah, patah tangan kah, atau apakah? Ya, sejauh ini memang ada pasti, karena proses penurunan kita masih sederhana dengan menggunakan loading dock seperti itu, ya, jadi wajar kalau ada patah. Juragan sapi RPH Banjarmasin Hidayatullah memadahkan sapi yang didatangkan berbeda dari tahun lalu. Bila sebelumnya pengiriman menggunakan kapal, namun wah ini menggunakan kargo hingga berdampak pada harga sapi yang naik sekitar Rp1.000.000. Cuma ada kenaikan harga karena kita menggunakan kapal kargo. Kalau tahun semalam kita menggunakan tol laut, kapal tol laut Jokowi, karena sekarang pakai kargo, ya ada kenaikan lah sedikit untuk sapi untuk sekarang. Berapa harganya Bang kalau untuk dijual lagi nanti? Untuk dijual lagi itu mungkin sekitar harga 75-an itu per kilonya. Per kilonya bisa. Kalau untuk sapi Madura, alhamdulillah lancar. Cuma ada pengurangan mungkin dari daerah Maduranya untuk Banjarmasin. Untuk sapi Kupang pun ada pengurangan. Biasanya tahun semalam katanya saya mendengar informasi itu sampai 30.000. Untuk setahun ini kita dikurangi cuma 15.000 sapi aja. Kalau naiknya kita berapa dari tahun semalam dibandingkan tahun semalam? Ya? Dibandingkan tahun semalam, mungkin kenaikannya hampir 1 jutaan lah. Jadi kenaikan itu. Iya. Yang ada pengurangan dari Madura dengan Kupang itu kan apa aja, jatah kasar? Nah itu belum kurang tahu. Cuma Cuma mendapat informasi seperti itu.